Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman Rombel 2 dan Ibu Sekar Jati Pamungkas selaku dosen dari Ilmu Gizi dan Kesehatan. Jadi pada materi kali ini kami akan menjelaskan tentang asupan makanan dan kebutuhan energi. Sebelumnya kami terdiri dari kelompok 5 yang beranggotakan Tegar Satya Prahara dengan NPM 003, Dela Sapitri dengan NPM 041, dan Tarisa Putri Ramadhani dengan NPM 068. Untuk materi kali ini akan dijelaskan dalam 4 subbab. Yang pertama adalah asupan energi sumber makanan, yang kedua asupan makanan kontrol, yang ketiga kebutuhan energi pengukuran, dan yang keempat adalah kebutuhan energi protein komponen. Lanjut, yang pertama adalah asupan energi sumber makanan. Energi dibutuhkan untuk semua fungsi yang dijalankan oleh tubuh yang meliputi 1. Aktivitas metabolik pada tingkat seluler, jaringan, dan organ yang sebagian besar berlangsung di luar keadaan kita dan terus berlangsung sepanjang hidup. Aktivitas sadar yang dilakukan sebagai bagian dari aktivitas fisik dan memerlukan energi dalam jumlah yang berbeda-beda, tergantung dari usaha yang diperlukan. Yang ketiga ada pertumbuhan dalam tahun-tahun awal kehidupan, pada masa remaja dan selama kehamilan. Yang selanjutnya adalah metode untuk mengukur energi makanan. Energi potensial yang terkandung dalam makanan dapat diukur menggunakan kalorimeter bom yang membakar makanan dengan bantuan oksigen untuk menghasilkan energi. Nilai energi nutrien. Nilai energi yang digunakan di Inggris ialah karbohidrat atau sebagai monoskarida. Dituliskan sebagai berikut: 3,75 kcal per G, 16 kJ per G, lemak 9 kcal per G, 37 kJ per G, protein 4 kcal per G sama dengan 17 kJ per G, alkohol 7 kcal per G sama dengan 29 kJ per G. Energi dari makanan. Semua energi yang diperlukan tubuh harus disuplai melalui asupan makanan. Makronutrien dalam makanan dan minuman dalam kurung karbohidrat, lemak, dan protein bersama alkohol menghasilkan energi ketika dipecah. Yang selanjutnya adalah kontribusi kelompok-kelompok makanan terhadap asupan energi. Dituliskan dalam sebuah diagram lingkaran sebagai berikut. Dalam PPT ini dijelaskan kontribusi masing-masing kelompok makanan utama terhadap asupan energi di Inggris sebagai berikut. Minuman ringan, minuman beralkohol kudapan manis sekitar 7%, lemak dan minyak 10%, susu dan produk olahannya 13%, 10% sayuran, 14% daging dan produk olahannya, serealia dan produk olahannya sebesar 33% dan sekitar lain-lain sebesar 13%. Ini adalah diagram dari kontribusi masing-masing kelompok makanan utama terhadap asupan energi di Inggris. Selanjutnya, yang kedua adalah asupan makanan kontrol. 1. Kontrol asupan makanan. Rasa lapar dan kenyang adalah sensasi yang menunjukkan perlunya mulai atau berhenti makan. Keduanya merupakan kontrol fisiologis terhadap tindakan makan. Yang kedua, kontrol fisiologis mekanisme internal. Studi awal menyatakan bahwa asupan makanan diregulasi oleh kebutuhan untuk mengendalikan kadar glukosa, asam amino atau suhu di dalam darah, ataupun untuk mempertahankan cadangan lemak pada kadar yang tetap. Mekanisme tersebut tidak dianggap sepenuhnya salah dan mungkin berperan dalam kontrol makan jangka pendek. Akan tetapi, penelitian terbaru yang menggunakan hewan percobaan dapat mengontrol perilaku pemberian makannya, telah memperluas pengetahuan tentang proses kontrol ini. Beberapa faktor tampaknya mendorong orang untuk makan dan faktor lainnya menghentikan makan. Semua faktor ini dirangkum dalam gambar berikut. Jadi ini adalah diagram atau alur dari kontrol fisiologis mekanisme internal. Diperhatikan dengan baik-baik yang teman-teman.
Selanjutnya ada 3 pengaruh eksternal. Pada manusia, sukar dipastikan seberapa pentingnya mekanisme fisiologis dasar tersebut. Karena tampaknya mekanisme ini mudah dikalahkan oleh faktor lingkungan makanan dan faktor psikososial. Orang dapat memilih makanan berdasarkan 1. Palatabilitas atau keterterimaan cita rasa. Yang kedua, harga makan. Yang ketiga, tekanan sosial dan sesama anggota kelompok. Yang keempat, konsumsi kudapan. Dan yang kelima adalah kenyamanan. Adalah kebutuhan energi serta pengukuran. Sebelum masuk ke pengukuran pengeluaran energi, kita bahas dulu nih prinsip dari penggunaan energi, di mana energi disuplai melalui proses pembakaran makronutrien dari makanan dalam kondisi terkontrol melalui sejumlah tahapan proses biokimiawi. Nah, energi yang dihasilkan ini untuk apa sih? Energi yang dihasilkan terutama digunakan untuk sintesis ATP dari ADP dan fosfat anorganik. Jadi ATP ya teman-teman yang disintesis. Nah, kemudian selama puasa cadangan energinya dimobilisasi oleh apa? Nah, selama puasa ini yang memobilisasi cadangan energi adalah kerja hormon, termasuk glukagon, hormon pertumbuhan, dan kortisol, dan oksidasi untuk mempertahankan suplai energi. Gitu teman-teman. Kemudian kita masuk ke pengukuran pengeluaran energi. Yang pertama ada kalorimetri direct, di mana pengukuran pengeluaran panas merupakan indikator transformasi energi yang berlangsung dalam tubuh dan merupakan dasar dari kalorimetri direct sebagai alat untuk memperoleh nilai keluaran energi. Dalam praktik, metode ini dapat dilakukan dalam bilik metabolik, di mana bilik metabolik ini adalah suatu ruangan tempat subjek penelitian dapat hidup. Panas yang dikeluarkan oleh subjek dideteksi oleh alat sensor pada dinding ruangan. Jumlah ini sama dengan pengeluaran energi. Keteratasan fisik menyebabkan ciri ini kurang praktis. Tetapi pengukuran dengan cara ini pun telah memungkinkan perkembangan metode lain. Ini menjadi dasar untuk menginovasi adanya metode lain, yakni metode kalorimetri indirect. Ini lebih kompleks teman-teman. Pendekatan yang lebih praktis tadi adalah menggunakan informasi tentang pertukaran gas yang berlangsung selama reaksi metabolik. Dengan keluaran panas atau energi yang terkait, besarnya dapat diprediksikan dari rumus kimia substrat dan persamaan reaksi metabolik. Dalam hal ini ada yang namanya quotient respiratory atau respiratory quotient. Persamaan stoikiometrik menunjukkan jumlah karbon dioksida yang dihasilkan dan oksigen yang terpakai untuk setiap substrat dalam jumlah yang diketahui. Nah, itulah yang dikenal sebagai quotient respiratory atau RQ. Nah, jika dikonsumsi oksigen maupun keluaran karbon dioksida diukur selama jangka waktu tertentu, RQ dapat ditetapkan dan energi yang ekuivalen pada nilai RQ tertentu dari konsumsi oksigen dapat dihitung. Kemudian RQ ini berbeda-beda setiap jenis substrat yang dimetabolisme. Kemudian juga dengan cara yang sama tadi seperti yang dua cara di atas, energi yang dihasilkan per liter oksigen juga dibulatkan. Rata-ratanya adalah 20,3 kJ per liter. Jika informasi rinci tentang RQ tidak tersedia, berapa persamaan dari stoikiometriknya? Di makalah dijelaskan ya teman-teman. Nah, di sini juga ada teknik air berlabel ganda TLW. Kemudian yang ketiga ada metode non-kalorimetrik. Pengukuran monitor denyut jantung atau sensor gerak dapat memberikan informasi tentang aktivitas fisik. Akan tetapi teman-teman, validitas kedua teknik ini akan mengestimasi kebutuhan energi secara akurat, belum ditetapkan. Yang ketiga dari pembahasan kita kali ini ada persamaan untuk laju metabolik. Nah, dalam praktik metode eksperimental untuk mengukur laju metabolik basal atau PMR, yakni
basal metabolic rate tidak selalu dapat dilakukan, teman-teman. Jumlah persamaan telah dikembangkan berdasarkan hasil pengukuran dari jumlah besar subjek, sehingga BMR dapat dihitung berdasar indikator kunci dari subjek bersangkutan, termasuk usia, jenis kelamin, dan berat badan. Nah, rumus yang paling sering digunakan ialah Schofield dan Harris-Benedict. Meskipun persamaan Harris-Benedict berasal dari data yang jumlahnya terbatas dan dikumpulkan pada awal 1900-an, namun persamaan tersebut masih banyak digunakan terutama di AS. Persamaan Schofield ini untuk menghitung BMR. Nah, misalnya saja nih teman-teman, dari rumus untuk menghitung BMR, ini ada persamaan Schofield ya. Ini misalkan jenis kelaminnya pria, usianya 18-29 tahun, rumus regresi untuk BMR-nya adalah 0,063 kali berat plus 2,896. Hasilnya berapa? Gitu ya teman-teman. Di makalah telah dijelaskan secara lebih rinci dan bisa dibaca dan juga bisa langsung dipahami oleh teman-teman. Nah, mungkin itu dari saya teman-teman. Terima kasih. Yang selanjutnya, kebutuhan energi komponen. Yang pertama, komponen pengeluaran energi. Secara umum, terdapat 3 komponen utama, yaitu laju metabolik basal atau istirahat, efek termik dari makanan, dan aktivitas fisik. Selain itu, pertumbuhan selama awal masa kehidupan meningkatkan pengeluaran energi. Yang kedua, laju metabolik basal atau BMR. Komponen ini merupakan jumlah energi yang dikeluarkan oleh tubuh untuk mempertahankan proses transport aktif melintasi membran sel. Kontraksi serabut otot dalam kerja mekanis seperti respirasi dan denyut jantung, serta sintesis molekul baru. Konsep BMR tidak mencakup pengolahan makanan di dalam tubuh atau usaha yang dilakukan oleh otot. Dengan demikian, pengukuran BMR dilakukan di bawah kontrol ketat seperti puasa, relaksasi mental dan fisik, serta pada suhu lingkungan yang nyaman. Untuk keperluan praktis, digunakan laju metabolik istirahat atau RMR yang memungkinkan pengukuran baseline secara lebih realistis. RMR diperkirakan sekitar 3% lebih tinggi dalam 24 jam ketimbang BMR. Akan tetapi, penggunaan kedua istilah ini sering dipertukarkan. Yang ketiga, efek termik makanan. Hal ini juga dikenal sebagai termogenesis terinduksi diet atau termogenesis obligatori dan menyatakan besarnya stimulasi metabolisme sebagai hasil pengolahan makanan dan penyimpanan makronutrien. Efek termik berlangsung selama 3-6 jam dan diperkirakan setara dengan 10% dari kandungan energi hidangan atau 10% keluaran energi total dalam 24 jam. TIF dari hidangan yang mengandung protein dan karbohidrat lebih besar daripada TIF dari hidangan yang mengandung lemak. Determinan utama BMR yaitu berat badan, jenis kelamin, serta usia. Termogenesis adaptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa individu tertentu memiliki kapasitas untuk termogenesis adaptif yang memungkinkan tubuh untuk membuang kelebihan asupan energi sebagai panas, menggunakan siklus yang tidak efisien yang tidak menghasilkan ATP. Proses ini telah terbukti berhubungan dengan uncoupling protein atau UCP. Beberapa gen yang terlibat dalam UCP telah diidentifikasi. Berbagai tingkat aktivitas UCP dalam jaringan adipose coklat atau brown adipose tissue tampak pada hewan yang dapat mempertahankan berat badannya meskipun diberi makan secara berlebih.
Yang keempat, aktivitas fisik. Faktor ini merupakan komponen yang paling mudah berubah dari pengeluaran energi harian. Tetapi faktor ini pula lah yang paling dapat dikontrol oleh individu. Jumlah energi yang terpakai dalam suatu jenis aktivitas fisik berkaitan dengan ukuran tubuh dan demikian juga terkait dengan BMR. Oleh karena itu, jumlah energi yang dilepaskan dalam aktivitas dinyatakan dalam faktor-faktor yang dikenal sebagai rasio aktivitas fisik atau physical activity ratio yang menunjukkan rasio kenaikan keluaran energi terhadap nilai istirahat atau BMR. Nilai PAR telah dipublikasikan oleh Departemen Kesehatan Inggris. Yang kelima, menghitung pengeluaran energi total. Perhitungan ini biasanya menggunakan catatan aktivitas dalam jangka waktu 24 jam dan menggunakan rumus untuk nilai BMR dan PAR. TIF biasanya tidak dimasukkan secara terpisah dalam perhitungan ini karena dianggap termasuk dalam PAR untuk kegiatan makan. Contoh perhitungan pengeluaran energi ini seperti pada tabel di bawah, seperti tabel di gambar ini. Joe mencatat aktivitasnya selama sehari. Usianya 45 tahun dan beratnya 70 kg. Maka BMR-nya adalah 0,048 kali 70 ditambah 3,653 sama dengan 7,1 mikrojoule per hari atau 7010 per 24 sama dengan 292 kilojoule per jam. Nah, dengan demikian Joe menggunakan energi sebesar 11,7 mikrojoule selama sehari. Karenanya, BMR-nya adalah 7,1 mikrojoule. Tingkat aktivitas fisik atau physical activity level keseluruhan dapat dihitung. PAR merupakan rasio besarnya peningkatan keluaran energi di atas BMR untuk satu hari penuh. PAR untuk Joe adalah 11,7 atau 7,1 sama dengan 11,7 per 7,01 sama dengan 1,58. Jadi, secara keseluruhan, ia menggunakan hampir 60% lebih banyak energi dibandingkan BMR-nya. Dibandingkan anggota populasi pada umumnya, dengan rata-rata PAR sebesar 1,4, Joe dapat dianggap aktif. Penyebabnya mungkin adalah aktivitas sedang yang dilakukannya pada saat bekerja dan kegiatan mengayuh sepeda setelah pulang kerja. Terima kasih.